Jadi kami menjual barang-barang atau minyak goreng yang sudah ada di gudang kami yang kami beli lebih mahal. Masih ada situasi atau kondisi di mana peritel ini bleeding. Untuk membuat satu izin peritel itu masih berpuluh yang harus dipenuhi. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Primus dari Mulu dalam acara Konvergensi, sebuah podcast dari Investor Trust yang khusus membahas isu-isu krusial, isu-isu penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan hari ini adalah hari istimewa, kita khusus membahas tentang bisnis retail. Kita ngambil topik bisnis retail tak pernah mati. Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama saya Pak Roy Nicholas Mandey. Apa kabar Pak Roy? Kabar baik dan semangat. Tetap semangat ya. Nah, Pak Roy ini adalah Ketua Umum Aprindo. Aprindo adalah Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Di samping itu, Pak Roy juga adalah Chairman dari FAPRA ya. FAPRA ini adalah Federation Asia Pacific Retail Association. Luar biasa ya. Kekuasaan besar juga ya. Ya, amanah. Amanah ya. Tidak hanya kekuasaan, tapi amanah untuk bagaimana kita membangkitkan bersama retail di Indonesia dan di global. Kalau FAPRA dulu, FAPRA itu beranggotakan asosiasi-asosiasi di 20 negara. Betul. Di Asia Pasifik. Betul. Berarti ada Asianya, ada Australinya ke Pasifik ya. Yes. Dan di ujung kanan Australia yaitu ada Vladivostok, berarti Rusia juga. Rusia masuk nggak? Rusia Rusia kan masuk. ada Asia juga. Asia, betul. Amerika juga. Betul. Jadi FAPRA ini mulai dari Turki, perbatasan Turki ya. Asia Eropa, kemudian Asia secara keseluruhan, termasuk di dalam Asia keseluruhan ada Rusia, ada Asia Tengah, Uzbekistan, kemudian ASEAN, Korea Selatan, Jepang, Australia, New Zealand, hingga terakhir di Fiji, Makronesia. Negara kecil ya. Negara kecil. Mudah-mudahan tidak dilibas oleh kenaikan permukaan air laut karena global warming. Nah, sementara Aprindo itu ada anggota, kalau tidak salah 150 anggota ya? Betul. Jadi kami beranggotakan korporasi, baik itu korporasi national retailers maupun juga local retailers. Ada sekitar 150 dengan gerai atau toko yang tersebar di seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, dan kota Dan madya. itu retail modern ya? 48.000 toko. Yes. 48.000 toko retail modern. Retail modern. Oke. Sebelum kita lebih jauh tentang retail, tadi Pak Roy baru dari istana ya, bertemu dengan Mensesnek, Pak Pratikno. Itu apa yang diperoleh dari sana? Katanya kabar baik ya? Ya. Jadi terima kasih Pak Primus bahwa dalam memfasilitasi seluruh anggota retail modern di Indonesia, tentunya Aprindo atau Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia memperjuangkan hal-hal, poin-poin yang belum terselesaikan untuk dapat diselesaikan. Nah, salah satu poin adalah ketika kami berkunjung dengan Mensesnek Republik Indonesia, kami menyampaikan situasi kondisi terakhir di mana ada penyelesaian yang belum diselesaikan oleh pemerintah. Yang kami sebut sebagai hutang pemerintah kepada kami sebagai pelaku usaha. Hutang pemerintah kepada perusahaan-perusahaan retail modern tadi? Yes, perusahaan retail modern. Karena apa? Karena ini yang kami sebut sebagai persoalan terhadap rafaksi minyak goreng. Penyelesaian pembayaran subsidi minyak goreng, di mana kami sudah melakukan seluruh kewajiban kami untuk melakukan perdagangan dengan satu harga minyak goreng sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 3 tahun 2022. Dan di dalam peraturan itu juga disebutkan akan ada subsidi terhadap nilai yang kami jual sesuai dengan harapan rakyat, masyarakat, dan harapan bangsa dan negara menjual dengan harga yang stabil dan terjangkau. Itu ada selisih itu yang harusnya dibayarkan pemerintah dalam waktu
17 hari dari selesainya perjanjian peraturan Mendak nomor 3 2002, tapi sampai hari ini belum terselesaikan. Jadi topik utama adalah kami membicarakan fasilitas yang dapat dilakukan oleh Mensesnek sehingga ini dapat diselesaikan. Pemirsa, sebagai background-nya begini, pada tahun 2022, awal tahun ya, Yes, awal tahun 2002. Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng di pasar karena langka harganya naik. Yes. Dan di internasional memang harga CPO lagi naik. Sedang naik. Sehingga hukum ekonomi, kemana harga naik, kesanalah Yes. produk mengalir kan? Pantas dong. Yes. Dan kemudian harga CPO tidak bergerak datar. Yes. Dan sekian tahun harga CPO jatuh. Yes. Jadi ketika harga jatuh, banyak perusahaan sawit CPO yang merugi kan? Yes. Ketika naik, kesempatan dong. Yes. Bisa nutup rugi kan? Semuanya naik. Tapi begitu harga naik, mereka ekspor dalam negeri mengalami kelangkaan minyak Yes. goreng. Yes. Nah, pemerintah harus punya kewajiban untuk menjaga daya beli masyarakat. Betul. Apalagi minyak goreng ini kebutuhan juga. Kebutuhan pokok. Kalau bagi kita barangkali bisa rebus, Pak. Tapi masyarakat kecil, wah kalau rebus kami udah bosan juga bakar. Goreng itu kan sudah jadi kebutuhan ya, minyak goreng kan. Mengalami harga naik, pemerintah punya kewajiban. Yes. Tadi Pak Roy menyebut kata subsidi. Subsidi itu kewajiban negara. Yes. Bukan kewajiban dari Retail. dunia retail, dunia usaha. Betul. Dunia usaha, pelaku bisnis sudah membayar pajak. Yes. Uang pajak itu masuk APBN itu digunakan untuk subsidi, sebagian Betul. untuk subsidi. Betul. Nah, ketika harga lambung, ditetapkan harga sekian, yang di atas itu pemerintah subsidi. Iya. Nah, katanya utang, jadi subsidi itu masih dibayar pemerintah, Ya. tetapi tolong dulu perusahaan retail bayar dulu kan gitu. Yes. Ada 344 miliar ya. Betul. Nilai secara total keseluruhan yang kami lakukan dalam periode 19 Januari sampai 31 Januari 2022 dengan 31 retail seluruh Indonesia. Berapa hari? Hampir sekitar 14 hari, 13 hari hari. lebih. Dan Dalam 14 hari itu begitu banyak besar ya? betul. Subsidi ya? Jadi kami menjual barang-barang atau minyak goreng yang sudah ada di gudang kami yang kami beli lebih mahal. Karena pada saat itu tidak ada supply dari produsen akibat banyak yang diekspor karena harga sedang tinggi. Jadi kami sudah membeli mahal, kemudian ya kita sebut saja kita pembeliannya nggak ada yang lebih daripada sekitar 20 ribuan, 21 ribu kita beli dan ada di gudang-gudang kami. Nah itulah yang kami jual dengan harga 14.000 pada saat itu 19 sampai 31 Januari 2022 dan pemerintah menugaskan kami dalam Permendak 3 itu, pengecer harus menjual 14.000 dan akan memberikan subsidi yang disebut dengan rafaksi tadi. Nah, itu dalam tempo singkat nilainya sampai 344 miliar. Itu bagaimana hitungan bisa angka meledak begitu? Ya, karena pada saat itu memang terjadi kelangkaan yang tadi Pak Primus katakan. Sehingga semua produsen CPO lebih berorientasi kepada ekspor yang harganya saat itu sedang tinggi. Dimulai dari kuartal keempat tahun 2021. Iya. Nah, ketika kelangkaan itu, ya ini kan kita berbicara scarcity berarti berbicara demand dan supply. Iya. Ketika demand-nya tetap bahkan terus meningkat, cenderung supply-nya yang berkurang, pasti harga akan naik. Dan pada saat itu kami retail modern, di dalam sistem retail modern di distribution center, kami harus memiliki stok minimal 3-4 bulan. Sehingga semua barang minyak goreng yang pada saat itu mahal, kami sudah beli, dan memang itulah fungsi dari retail untuk menyalurkan atau menjualkannya kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kami harus menjual dengan harga yang di atas 20.000 itu. Tetapi karena ada perintah, ada penugasan dari pemerintah untuk menstabilkan harga sehingga rakyat dapat menjangkau harga itu, kami diminta untuk menjual harga eceran tertinggi 14.000. Kami beli mahal, tapi harus jual 14.000. Selisih itu dibayar oleh pemerintah. Selisih itu yang disebut sebagai rafaksi minyak goreng yang tentunya harus diselesaikan oleh pemerintah. Karena ini kami mendapat penugasan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022. Sehingga ini menjadi hal yang menjadi hak kami setelah kewajiban kami sudah penuhi. Dan end goal sewaktu itu adalah harga kembali normal. Setelah 14 hari harga normal apa tidak? Per 1 Februari tahun 2022, setelah berakhir tanggal 31 Januari, Permendak 3 tahun 2022, keluarlah Permendak 6 tahun 2022 yang mengembalikan harga menjadi 3 macam harga lagi. Minyak goreng premium,
minyak goreng kemasan sederhana, dan minyak curah. Jadi pada saat 1931 semuanya itu satu harga, 14.000. Tapi 1 Februari tahun 2022 dikeluarkanlah Permendak 6 untuk menggantikan yang satu harga menjadi kembali 3 harga, karena di dalam Permendak 6 itu mulai dijalankan DMO, Domestic Market Obligation. Dan itu lebih efektif ya? Pada saat itu adalah langkah yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, oleh pemerintah untuk menjaga yang keluar itu dapat dikontrol. Sehingga harga berapapun atau harga bagus apapun di ekspor CPO itu dapat dikontrol dengan sistem DMO. Domestic Market Obligation. Yes. Nah, artinya itu membuat harganya stabil. Harga akhirnya kembali menyungsut ke market price, karena pada saat itu ya sudah ada sistem kuota untuk ekspor, sehingga tidak bisa sembarang saja menjual sebanyak-banyaknya, untung sebesar-besarnya, sementara yang di domestik tidak supply dalam negeri cukup, termasuk yang kelas bawah, ada 3 harga kelas bawah. Jadi selesai. Nah, itu 344 miliar mestinya dibayar kapan? Mestinya. Di dalam Permendak 3 dituliskan, setelah kami menyerahkan serah terima data untuk 344 atau berita acara kepada produsen dan distributor, maka produsen distributor akan meneruskan kepada pemerintah, dalam hal ini BPDPKS, Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang akan membayarkannya. BPDPKS ini bukan uang dari APBN, bukan uang dari kementerian, tapi uang yang diambil dari seluruh pengekspor CPO, $50 per metric ton. Sehingga ada cadangan dana untuk kesejahteraan petani, untuk lingkungan, rehabilitasi lingkungan, untuk plasma inti, dan macam-macam. Termasuk untuk meningkatkan produktivitas dan juga urusan-urusan yang di luar kontrol pemerintah, yaitu untuk melakukan subsidi-subsidi terhadap minyak goreng itu. Dan itu sudah ada peraturannya, Permendak itu. Outstanding duitnya. Nah, pada saat itu di dalam berita yang dinyatakan bahwa Kemendak sebenarnya merencanakan dan menyiapkan dan menugaskan BPDPKS untuk mengalokasikan sampai dengan dari Januari 2022 sampai Juni 2022 senilai 7,06 triliun. Tetapi di 31 Januari sudah di stop yang satu harga itu, sehingga berlebih sebenarnya uangnya untuk kalau mau membayar hanya 344 miliar pada saat itu. Nah, pertanyaan kembali semula ketika Pak Primus katakan berapa lama seharusnya dibayar? Di dalam peraturan Menteri Perdagangan itu dikatakan 17 hari setelah peraturan itu berakhir. Nah, persoalan sekarang yang kami sampaikan kepada Menteri Sekretariat Negara dan juga berbagai institusi, bahkan juga legislatif, kita sudah sampaikan dengan Komisi 6 DPR, semua institusi kita sudah sampaikan, BPDPKS, KPPU, Ombudsman, BPKP, bahkan Kemenko Polhukam, semuanya mengisyaratkan, dan terakhir Kejaksaan Agung Legal Opinion mengisyaratkan memang itu harus dibayar, karena waktu bayarnya itu sebenarnya 17 hari. Dari peraturan itu selesai. Dan di dalam Permendak 6 ketika kembali kepada 3 harga juga dituliskan bahwa penyelesaian terhadap kewajiban sebelumnya harus dilakukan sesuai peraturan berwenang berlaku. Jadi peraturannya memang sudah selesai, tapi kewajibannya harus tetap diselesaikan sesuai peraturan yang sudah berlaku. Nah, persoalannya sekarang kita laporkan, kita sampaikan karena sudah 2 tahun lebih, 2 tahun. 1 minggu. Ya. Tanggal 19 Januari 2022 sampai 19 Januari 2024 minggu lalu, sudah 2 tahun lebih, hampir 1 minggu, kita tidak dapat kepastian penyelesaian rafaksi. Tapi hari ini goreng. Dari Mensesnek sudah ada kepastian? Sudah bisa dipegangkan nggak untuk? Ya, jadi dalam pembicaraan probing tadi, Pak Menteri Sekretariat Negara akan memfasilitasi dengan kementerian teknis terkait. Dalam hal ini tentunya Kementerian Teknis tidak hanya perdagangan, tapi koordinator, Kementerian Koordinator Ekonomi. Menko Perekonomian. Menko Perekonomian. Karena Kementerian Teknis yang menjadi proksi daripada regulasi ini ada di 2 kementerian ini. Ya. Artinya Kementerian Perdagangan dan Menko akan memfasilitasi untuk
Ya tentunya melaporkan dulu kepada Pak Presiden nanti merefer terhadap penyampaian daripada Mensesnek dan juga akan dilanjutkan untuk mengkoordinasikan dua kementerian ini, Kemenko Equine dan juga Kementerian Perdagangan. Dana itu dari mana untuk bayar itu? Dana itu dari BPDPKS dan dana itu tetap ada di BPDPKS, Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit sampai hari ini. Duitnya ada ya? Duitnya ada. Tinggal polisi aja. Dan itu bukan duit APBN, Pak Primus. Bukan duit Kementerian Perdagangan. Itu duit dari setoran $50 per metrik ton dari setiap pengekspor CPO. Dana eksportir CPO ya, sudah ada. Ya, yuran yang dikenakan oleh setiap pengekspor CPO memberikan sinking fund atau istilahnya itu dana yang dipisahkan $50 per metrik ton. Dan itu ada tersimpan di BPDPKS ketika BPDPKS menyampaikannya kepada kami langsung. Oke, BPDPKS ini punya dana. Untuk mencarikan itu butuh kebijakan dari dua kementerian ini. Kebijakan daripada Kementerian Perdagangan khususnya yang memverifikasi data. Yang poksinya adalah memverifikasi data. Itu di Kementerian Perdagangan. Dan verifikasi data itu sudah selesai di bulan Oktober tahun 2023 lalu, bahwa itu sudah selesai dilakukan oleh Sukovindo. Sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal bayar. Kalaupun Pak Primus ada yang menyatakan bahkan pada satu kesempatan bahwa angkanya berbeda hasil verifikasi dengan angka kami 340. Ya kami sebagai pelaku usaha yang sudah melakukan kewajiban tentu sangat terbuka ketika data dan angka yang berbeda itu disampaikan. Tetapi sampai hari ini tetap tertutup datanya. Nggak tahu berapa. Kita nggak tahu yang diverifikasi lebih rendah. Menurut pendengaran dan menurut pernyataan-pernyataan yang non resmi, non formal, katanya lebih rendah. Tapi berapa rendahnya, bagaimana cara berhitung lebih rendahnya, karena mereka yang memverifikasi lewat Sukovindo, kami tidak pernah dibukakan data itu. Ini governance dari Kementerian Perdagangan ya. Betul. Data itu sudah ada di kantongnya Menteri Perdagangan. Sudah pernah audiensi dengan Kementerian Perdagangan? Menteri sendiri? Pada saat terjadi reshuffle, karena memang kebijakan Permendak 3 itu oleh menteri sebelumnya. Pada saat reshuffle, kami sudah langsung beraudiensi saat kami memperkenalkan Aprindo dan kami audiensi, kami sudah nyatakan. Tetapi sungguh sangat prihatin dan disappoint ketika dinyatakan bahwa ini sudah nggak berlaku pembayarannya, sudah selesai, sudah ada peraturan menteri lain, perdagangan lainnya, sudah tidak layak dibayar, sudah tidak. Ini adalah hutang pemerintah kepada pelaku usaha. Sudah berjasa. Sudah melakukan tugas dan kewajibannya. Yang bagi tugas negara. Bagi muka negara, bagi image negara, dan juga bagi masyarakat. Nah ini yang menjadi problem bagi kami, karena bagaimana mungkin kami akan menjalankan lagi tugas-tugas yang diberikan, karena kami pelaku usaha dapat menilai. Kita nggak akan kita akan memikirkan 2-3 kali, beberapa kali apakah kita akan jalankan ketika ada penugasan yang sangat diperlukan bagi menyelamatkan muka negara dan juga masyarakat. Oke, itu menarik sekali ya. Nah, sekarang sudah ada sinyal dari kementerian dari Mensesnek ya. Itu langkah selanjutnya nanti sebagai ketua Pak Roy akan ke Kemendak atau ketemu Menko Perekonomian? Jadi selanjutnya sesuai dengan pembicaraan, karena kami sudah berbicara dengan seluruh kementerian yang terkait, institusi yang terkait termasuk Kemenko Equine dan Kemendak, tetapi situasinya sampai hari ini masih terpending dan tidak ada kepastian. Sehingga kami dalam pembicaraan tadi, kami berharap ini difasilitasi oleh Mensesnek yang akan mengumpulkan dan mengkoordinir kementerian-kementerian tersebut sehingga dapat diketahui dasar apapun kenapa ini tidak terselesaikan dan berlarut-larut. Nah, nanti dari situ tentunya kewajiban kami memberikan substansi seluruh informasi dan data kepada Mensesnek, kemudian nanti internal akan diproseskan dan selanjutnya kami melanjutkan atau mendapatkan kabar. Menunggu kabar dari situasi itu. Nah, ini ketakutan kalau boleh menduga, diperkirakan, apa yang ditakutkan oleh Kementerian Perdagangan? Apa
apabila itu dibuat kebijakan cair dana itu? Ya, ini opini kami. Yang pertama adalah karena peraturan itu bukan dibuat oleh menteri yang sekarang, menteri yang lalu. Sehingga tentunya korelasi untuk tidak mempertanggungjawabkan terhadap Permendak yang bukan dibuatnya, kemudian juga tidak, ya dalam bahasa umumnya mungkin tidak ingin untuk cuci piring ya. Jadi persoalan ini sebenarnya sudah bukan unable atau able, tapi willing dan unwilling. Ya. Karena kalau kita bicara willing dan unwilling, ketika kita diajak bicara, minta solusi, saran solusi, pendapat, input, opini, kemudian kita sama-sama selesaikan antara Kemendak dan kami, Aprindo, bisa selesai mestinya. Tapi yang terjadi adalah hanya menyatakan bahwa ini sudah tidak berlaku, tidak layak dibayar, kemudian selesai. Sampai hari ini kami tidak ada suatu audiensi untuk solusi. Selain audiensi, hanya menginfokan bahwa ya kami kan Kemendak ini harus kehati-hatian, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga dasarnya adalah bagaimana seorang Kementerian Perdagangan yang memimpin tentunya Menteri Perdagangan, itu punya willing untuk menyelesaikannya. Karena kalau tidak mau cuci piring, karena kalau tidak mau istilahnya bertanggung jawab terhadap apa yang bukan dilakukan, bukan ditandatangani pada masanya, sebenarnya itu bisa sebagai, kalau menurut kami itu sebagai alasan saja. Karena kan yang bertanggung jawab ex officio mestinya. Siapapun menterinya, ketika itu peraturan dari kementerian atau institusi, tentu dilanjutkan. Bukannya justru merasa bahwa bukan saya yang buat loh. Iya. Kemudian kalau cuci piring itu sudah merupakan keharusan, kelaziman. Siapa suruh jadi menteri kan? Itu kan kenapa mau menerima sebagai? Iya dong. Itu mungkin kalau pertanyaan kewajiran lain yang bukan cuci piring, takut nanti dianggap temuan. Itu kan nggak ada hubungannya. Nggak ada temuan, nggak ada sesuatu korupsi atau kejahatan, nggak ada kan? Dan bukan uang negara, bukan APBN, bukan Kemendak, nggak mengurangi itu. Artinya kalau menteri itu approve, tanda tangan, dia tidak akan jadi tersangka segala macam, nggak ada kan? Menandatangani kan? Berita acara hasil verifikasi dan menyerahkan BPDPKS membayar, itu memang sudah clear ya. Memang itu peraturan. Nggak ada dikhawatirkan soal hukum. Tidak ada yang dikhawatirkan. Sehingga soal willing dan unwilling itu aja. Bukan able dan unable. Betul. Oke. Jadi selesai, kita tunggu, mudah-mudahan cepat bayar, karena kalau ini dibungakan berapa juga, lumayan juga. Dan yang kedua Pak Primus adalah investor di belakang kita. Iya. Ini harus kita hargai, harus kita hormati. Peritel itu tidak, korporasi peritel itu tidak ada yang hanya berdiri satu saja, tetapi ada stakeholder. Apalagi kita bicara terbuka. Perusahaan retail terbuka ada 34. Dan itu tentunya ada investor domestik dan investor global. Nah, ini kita perlu mempertanggungjawabkan kepada investor. Betul. Dan investor menyurati kami sudah. Sejauh mana pemerintah punya komitmen yang namanya kemudahan berusaha dan kepastian hukum? Apa hanya euforia atau retorika? Ya. Kalau ini tidak diselesaikan. Mudah-mudahan Pak Roy, mudah-mudahan segera tanda tangan bayar ya. Yes. Pertanyaan berikut Pak. Ini kita kena COVID 2 tahun. Ya. 3 tahun ya. Yang paling parah 2020 sampai kontraksi 2,07% ekonomi kita. Ya. 2021 mulai bangkit, tapi masih ada COVID. 2022 juga. Betul. 3 tahun kita kena. Ya. Apakah sekarang sudah kembali bangkit retail ini? Nah, waktu itu ketika COVID itu barangkali yang online shopping lebih maju ya, yang online ya. Nah, sekarang gimana? Sudah offline mulai ramai juga, kembali seperti situasi sebelum pandemi atau tidak? Dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kita masih ongoing recovery. Belum recovery. Oh, belum recovery ya. Masih ongoing, masih anomali. Berapa persen? Yes, ongoing recovery ini masih berjalan di sekitar angka 50-60%, tergantung tipe retailnya. Ya, jadi kita belum di dalam capacity yang 3/4 perjalanan recovery, tapi baru setengah lebih sedikit dari perjalanan recovery. Artinya, masih ada situasi atau kondisi di mana retail ini bleeding. Karena harus membiayai yang lalu, hasil yang sekarang, pendapatan yang sekarang, revenue yang sekarang harus menutupi yang lalu, karena yang lalu itu selain tidak produktif, ya tentunya ada hutang yang bertambah, ada kewajiban yang belum diselesaikan, sehingga harus diselesaikan.
Sementara kita harus juga tetap berjalan saat ini dan seterusnya ke depan. Nah, sehingga itu yang kami katakan belum fully recovery. Kemudian kondisi ini tentunya ditambah lagi dengan satu keniscayaan yang namanya, ya kita tahu sekarang, ya offline, online, online, offline. Sebenarnya ini tidak dikotomi, karena setiap offline punya online. Setiap online pun punya offline sekarang. Kita bisa lihat di beberapa mall, ada yang online sudah buka toko bahkan. Ya, jadi omnichannel. Omnichannel. Bahkan beberapa online memasukkan saham equity-nya ke offline. Artinya mereka juga sudah memiliki offline. Karena mereka perlu untuk adanya offline, dan kita ketahui, dan ini sudah kita rasakan, bahwa tidak semua pembelian harus bisa dilakukan dengan online. Pak Primus membeli ikan, Pak Primus membeli daging, Pak Primus membeli sayur. Ketika kita beli online, dan sayurnya sudah jadi hitam, ikannya sudah bukan merah, tapi sudah kuning, dan lain sebagainya, lalu bagaimana untuk mengirimkan kembali? Iya. Dan apa yang kita makan pada hari itu? Artinya apa? Offline tetap harus ada, dan itu adalah suatu pertemuan antara yang disebut tadi Pak Primus, omnichannel, offline, online. Sehingga kami harus berhadapan dengan konvergensi atau transformasi terhadap bisnis model yang mengikuti zaman sekarang. Nah, ini juga perlu waktu sebenarnya. Bisnis retail itu tidak bisa mati. Betul. Selama manusia ada. Ya, karena tetap setuju. berkonsumsi. Yes. Pangan terutama. Ya. Kemudian sandang juga. Yes. Sandang itu orang kalau mau beli, oke lah pesan online, tapi suka-suka nggak pas juga. Nggak pas. Nggak pas. Sulit menukarnya. Susah menukar. Kemudian orang kepingin pegang-pegang juga. Gitu. Pengen fitting, Iya, coba fitting. dulu. Iya. Ya. Pertanyaannya adalah, ini lebih banyak mana Yes. yang waktu COVID itu orang semua online maju sekali ya? Ya. Jadi toko-toko yang marketplace ya, Yes. yang online itu maju seperti Tokopedia dan lain-lain lah. Ada yang asing, Shopee, Bukalapak, Yes. Blibli, Yes. itu kan hebat mereka. Ya. Nah, sementara yang memang dari awal mereka offline, Ya. itu lebih banyak mana yang dari offline masuk ke online dan online masuk ke offline? Ya, sebenarnya lihat situasi atau seasonnya. Kalau pada saat itu kita tahu pandemik. Ya. Pembatasan mobility, work from home, study from home, ya, everything can handle by home. Yeah. Sehingga tidak ada pilihan, ya, karena memang terjadi pembatasan. Nah, tetapi kembali lagi, tetap ada poin-poin di mana tidak seluruhnya tadi saya sudah katakan bisa dibeli di online. Jadi pada saat season tersebut, memang online terjadi suatu yang raise up terhadap productivity mereka. Tetapi sekarang setelah sudah kembali next normal, sudah kembali untuk masyarakat berbelanja ke offline. Karena berbelanja itu bagi kita bicara culture, berbelanja itu adalah refreshing. Berbelanja itu adalah silaturahmi bersama keluarga. Berbelanja itu, saya meminjam istilah perjamuan juga. Perjamuan. Ya. Orang makan kan. Antar keluarga, antar sanak saudara, family yang ikut berbelanja. Jadi banyak poin di mana offline itu memang merupakan satu experience juga. Yeah. Leisure juga ada di dalam situ. Dan ada atmosfer dari situasi kondisi yang hanya di rumah, hanya di kamar saja dan lain sebagainya. Jadi fenomena itu selain memang beberapa produk yang harus dibeli di offline, tapi itu adalah fenomena kenyataan. Nah, inilah yang membuat sekarang ini ketika ditanya sejauh mana perbandingannya, pada saat season pandemi kami mengakui produktivitas sangat rendah. Ketika pertumbuhan ekonomi kita mencatat minus 2% pada saat pandemi di tahun 2020, kita itu terpuruk sampai minus 5%. 4-5%. Dan itu yang membuat sekarang kita berusaha merecovery, dan memang sekarang sudah mulai recovery, tetapi belum saya katakan 100%. Karena apa? Karena for info, pada saat pandemi, pemulihan ekonomi nasional tidak menyentuh retail modern. Ada sektor prioritas pada saat pemulihan ekonomi nasional yang dibiayai dan dialokasi melalui dana PEN, tetapi tidak menyentuh sektor kami, pelaku usaha di hilir retail modern. Tidak ada blade yang menyatakan spesial untuk retail modern selain satu, sewa
tempat atau sewa toko. Ini hanya berlaku bagi retail yang ada di mall. Yang kebijakan pengurangan PPN itu hanya berlaku untuk yang retail di mall. Sementara retail kami sebagian besar juga ada di luar mall. Tidak merasakannya. Dan itu hanya nggak sampai dengan 1 semester berlakunya. Kemudian pengaturan-pengaturan reduksi pajak dan sebagainya kan semua sektor dapat. Subsidi upah kita nggak dapat. Subsidi listrik, ketika manufaktur memproduksi dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi, mendapat diskon 30%. Kami nggak ada diskon itu untuk listrik. Padahal listrik itu mengkontribusi hampir 25% dari biaya cost overhead kita. Jadi kami harus berjuang sendiri. Sehingga mungkin pada saat itu didengar bahwa banyak retail yang juga harus tutup. Harus bahkan keluar dari arena retail sebagai peritel karena memang ketidakmampuan untuk berdiri sendiri. Nah, inilah yang sekarang sedang dibangun kembali. Nah, kalau lihat dari sisi kinerja keuangan bagusan mana retail yang memang dia konsentrasi aja pada pakaian aja. Dia pakaian aja. Pakaian elektronik, pakaian. Yang basah-basah, bahan pangan terutama sayur, daging, ikan, dia nggak nyentuh. Buah. Itu bagusan mana? Betul. Perkembangannya. Di dalam perjalanan productivity, ini kita bicara productivity kembali. Bahwa retail itu terbagi 2 kategori saja, retail pangan dan retail non-pangan. Jadi non-pangan ini berarti di sini ada sandang, ada elektronik, ada perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bangunan, dan lain sebagainya. Kalau pangan sudah jelas, kebutuhan pokok dan sehari-hari. Nah, di dalam perjalanannya, yang namanya kebutuhan pokok dan kebutuhan pangan, pada saat situasi low season, saya pakai istilah low season saja. Artinya tidak ada season, itu berkompetisi sama. Artinya kondisinya kita ketahui yang namanya makan minum harus tetap, sementara sandang juga itu bagian yang beli kosmetik, ada produk elektronik baru launching, itu tetap. Tapi pada saat season, itu pangan lebih tinggi sekitar 2-3%. Karena apa? Karena di situ ada ekstra pembelian buat mudik, ekstra pembelian barang-barang makanan minuman untuk dibawa dalam perjalanan, bahkan pada saat perayaan, season apapun, tidak hanya Ramadan, tapi Natal juga, Tahun Baru juga. Nah, pangan biasanya sedikit di atas sandang, tapi tidak signifikan. Nah, sehingga dalam perjalanannya, dari 5 tipe retail modern sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, 4 tipe itu adalah yang pangan. Yang 1 tipe itu adalah yang non-pangan. Minimarket, supermarket, hypermarket, dan wholesaler, semuanya jual pangan. Yang 1 tipe itu department store dan specialty store yang non-pangan. Itu adalah fenomena yang terjadi. Kalau lihat dari itu, yang pangan non-pangan, yang department store dan yang kemudian yang gede hypermarket sampai supermarket, itu dari sisi keuangan umumnya mana lebih sehat? Mana yang lebih sehat? Tentunya karena, nah ini saya mesti jelaskan. Pangan itu ada faktor yang namanya controllable price dan uncontrollable price. Controllable goods dan uncontrollable goods. Artinya ini, ada produk-produk bahan pokok dan penting, 11 kebutuhan pokok dan penting, khususnya 3-4 bahan pokok, itu uncontrollable. Bahkan kami seringkali menjual itu sudah rugi. Karena kita mendapatkannya karena itu ditentukan harga eceran tertinggi, sehingga ketika kita mendapatkan sesuai dengan arahan pemerintah, arahan yang memang sudah di dalam harga eceran tertinggi, kita beli dari sumbernya, dari suppliernya lebih mahal. Jadi kita shortage untuk itu, uncontrollable price, uncontrollable apa saja itu? Product. Kita bicara beras, kita bicara gula, kita bicara juga minyak goreng. Sudah terjadi yang rafaksi tadi, kita beli mahal, kita harus jual murah. Nah, uncontrollable price itu sebenarnya bagi kami kemas sebagai harapan kami untuk selain melayani dan peduli pada masyarakat konsumen, tapi sebagai traffic puller. Jadi masyarakat itu datang ke retail karena ada traffic puller ini, kemudian diharapkan ada impulse buying.
Iya. Beli yang tidak terencana Yes. karena ada diskon, ada tambahan ekstra complimentary dan macam-macam. Nah, itu di dalam pangan ada yang namanya controllable price atau produk dan uncontrollable price and product. Nah, beda dengan department store dan specialty store. Tidak ada uncontrollable price dan tidak ada controllable price. Jadi, kalau ditanya bagaimana sehat, bagaimana kompetisi dan lain sebagainya, lebih berfluktuasi yang di pangan. Belum lagi segar, bisa belum lagi segar turun. nggak segar. Tapi kalau flat dan bisa cenderung naik karena ada pembukaan toko, pembukaan gerai, ada produk baru, produk launching, itu akan lebih sustain, itu di non-pangan. Tapi di pangan ini bisa naik dan Belum turun. lagi soal segar dan nggak segarnya. Itu repot Pak, begitu udah nggak segar udah nggak bisa jual lagi kan? Satu itu, terus kedua, food waste. Food waste kita di Indonesia masih 32%. Ya, penanganan food 32%. waste. Yes. Nah, food waste kalau di retail di mana pengertiannya? Ya, Food waste. food waste itu artinya makanan-makanan yang sudah kedaluarsa. Kedaluarsa, Minuman sudah kedaluarsa. Sayur mayur kita nggak mungkin jual 2 hari. Harus hari Sayur itu mayur selesai. 2 hari ya? Nggak bisa jual 2 hari. 1 hari harus sudah selesai. Besok, Walaupun dingin. ya, artinya begini. Artinya ada beberapa buah atau sayur yang bisa tahan di chiller atau di refrigerator. Tapi ada yang justru jadi layu. Layu. Itu sesuatu yang disebut dengan Kalau food daging sama waste. ikan berapa lama? Daging sama ikan bisa lebih tahan dari sayur dan buah-buahan yang kita sebut groceries. Karena apa? Karena mereka asal chiller, suhu bagus, refrigerator bagus, pasti lebih tahan. Kita bisa bicara sekitar satuan minggu. Kalau sayur mayur, buah itu satuan hari. Jadi itu yang membedakan ya dengan situasi kondisi itu. Nah, jadi dengan kata lain lebih challenging dan lebih fluktuasi di sektor pangan daripada non pangan. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang Pak Roy, Ya. ini tanpa menyebut nama ya, Ya. tapi retail-retail yang size-nya kecil-kecil yang jual pangan Ya. dan non pangan juga Ya. itu yang kemana-mana ada semua Ya. se-Indonesia itu justru sekarang peringkat 1 dalam revenue ya. Ya. Jadi Mengalahkan yang raksasa-raksasa yang nama besar sebelumnya. Sekarang mereka nomor 1. betul. Satu kenyataan yang harus kita lakukan saat ini adalah tidak ada yang berubah selain perubahan itu sendiri. Artinya, semuanya itu terjadi ketika adanya perubahan customer behavior. Kenapa customer behavior bisa berubah? Cara belanja orang bisa berubah, cara konsumsi orang berubah. Karena ada digitalisasi. Ya. Karena ada fenomena teknologi. Ada fenomena peradaban yang lebih maju, yang berubah. Nah, jadi dengan kata lain, kenapa toko-toko yang minimarket, yang kita sebut sebagai yang lebih kecil, supermarket yang lebih kecil, itu sifatnya lebih scattered, lebih tersebar, dan lebih ada di mana-mana, hadir di mana-mana, karena masyarakat sekarang ingin belanja yang praktis, Betul. belanja yang cepat, ya, belanja yang tidak memakai waktu, ya. Kalau kita lihat di luar negeri ya, di Amerika, di Eropa, memang kios-kios kecil itu ada di mana-mana. ada di semua antara gedung-gedung Yes, seblok tuh ada, yes. dan mereka jual-jual makanan fresh, Yes. daging fresh, ikan fresh, Betul. termasuk sayur-sayur yang sudah Yes. tinggal datang, tinggal Ready to eat. ya masak aja udah. Yes. Nah, sementara yang memang spesial menyediakan perlengkapan apapun lengkap itu ada sedikit di out of town. Ya, atau sedikit di daerah-daerah tertentu. Nah, ini yang juga membuat refleksi kami untuk juga karena memang customer behavior yang berubah, berarti kita juga harus berubah. Tidak ada perubahan selain perubahan itu sendiri. Kami harus berubah. Artinya saat ini kita sudah melihat fenomena ini dan mulai kembali lagi menggantikan situasi yang 5.000, 6.000 meter menjadi 2.000, 3.000 meter. Memecah ini karena memang customer behavior-nya. Terpenting hadir di mana-mana ya. Iya, hadir di mana-mana dan juga dalam situasi kondisi yang barang-barang yang tren, barang-barang yang fast moving, barang-barang yang memang dikonsumsi, itu yang kita utamakan. Sementara barang yang slow moving mungkin kita sudah keluarkan sesuai dengan pengurangan sizing atau resizing daripada toko. Ya. Indonesia penduduknya sudah 240 juta ya. Yes. Nah, dengan penduduk yang besar itu dan kemudian usia produktif itu sekitar 71%, Betul. 72% Betul. dari populasi. Betul. Ini orang-orang yang lagi bekerja dan spendingnya tinggi. Betul. Itu sebabnya
retail asing tetap masuk ke sini. Betul. Bukan hanya dari negara besar, dari Vietnam mau ke sini juga. Sebetulnya bagaimana dengan pemain lokal? Ya. Jangan-jangan lokal out, tapi ternyata potensi kita besar yang bisa membaca adalah asing. Betul. Nah, ini adalah satu bagian yang terus Aprindo sampaikan bahwa perlunya dijaga keseimbangan. Dan yang menjaga keseimbangan itu berarti regulator. Ya, salah satu fungsi dari pemerintah adalah sebagai regulator, selain pengawas dan juga selain pembuat anggaran, tapi fungsi regulator. Nah, jadi balance sheet ini memang harus terjadi. Karena apa? Karena kondisinya selain kita mencegah juga kelompok yang, ini saya bagi dua, kelompok yang menengah ke atas yang berduit, yang tidak terbatas untuk mengeluarkan spending money, mereka berbelanja di luar. Dan berarti kan kita punya devisa keluar. Sementara kelompok menengah yang ke bawah, ini tidak ada pilihan, harus berbelanja di dalam, dan ini juga sesuatu yang harus dijaga, diprotek, dilindungi, bahkan dikembangkan. Nah, jadi bagaimana membalance ini dengan satu bagian bahwa satu kenyataan bahwa beberapa produk juga yang kami jual misalnya di retail, itu memang tidak tersedia di dalam negeri. Jadi kita harus import, dan ini import yang legal, ya berbeda dengan import ilegal yang kami sekarang juga sedang terus bersuara untuk pemerintah segera menangani yang ilegal thrifting, ya, barang ekspor ilegal, barang bekas, baju palsu, labelnya palsu ditempel aja, dan itu kita lagi perjuangkan. Nah, tapi kami yang legal ini tentunya perlu mengadop barang yang juga misalnya tidak persentase besar, hanya untuk melengkapi kebutuhan daripada konsumen. Jadi bagaimana membalance ini, dan bagaimana tentunya balancing apapun namanya, ya tetap yang harus di depan diutamakan adalah yang lokal, dan itu sangat-sangat terus kami perjuangkan. Sekarang boleh nggak dibilang retail masih dikuasai oleh local player? Atau yes, betul. Betul, masih local player, dan biasanya pemain asing itu bukan hanya mereka mau masuk ke market Indonesia untuk berjualan, tapi mereka ingin menandakan bahwa mereka eksis. Ada beberapa brand asing yang masuk itu untuk menyatakan karena mereka punya sumber atau original brandnya itu ada di satu lokasi negara, dan mereka harus menandakan kepada pemilik brand atau investor brand bahwa mereka eksis at the global, sehingga mereka masuk. Tapi penjualannya bukan yang dikejar, ya. Mereka eksis supaya image-nya sudah ada di sebagai global player, emerging country. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kondisi, ya kita masih cukup yakin bahwa memang lokal kita yang harus tetap dijaga, dilindungi, diprotek, dan itu memberikan kontribusi yang masih signifikan. Kita sebut saja retail modern yang sangat agresif, yang small size, tetapi ada di mana-mana, yaitu Alfamart sama Indomaret, di mana ada satu ikut juga. Nah, ini sebagai ketua umum asosiasi retail Indonesia, tentu lebih condong membela anggota yang retail modern, tetapi membela rakyat, bagaimana dengan usaha-usaha rakyat, kios-kios? Nah, ini yang selalu saya sampaikan di dalam berbagai FGD, bahwa pertama itu terjadi karena yang namanya ada teori namanya teori hotelier. Kalau satu sudah buka, berarti di situ tempatnya sudah disurvei, produktif, potensial. Sehingga itu menjadi dasar untuk yang lain membuka. Itu satu. Dan yang kedua, kenapa bisa terjadi? Karena izinnya dikeluarkan, Pak, oleh pemerintah daerah. Kenapa pemerintah daerah mengeluarkan? Karena mungkin di daerah tersebut pada saat perizinan diberikan belum ada rancangan detail tata ruang. Kita tahu kita punya provinsi 38 dan 514 kabupaten dan kota. Yang namanya RDTR itu belum sampai dengan 150 RDTR. 150 kabupaten dan kota madya. Jadi rancangan detail tata ruangnya itu hanya mengacu kepada preferensi daripada tata ruang kotanya saja, tidak ada detailnya. Nah, itu sehingga dikeluarkanlah peraturan dan izin usaha toko modern sehingga kita eksis. Nah, kemudian bagaimana relevansinya dengan kondisi persaingan? Nah, tentunya persaingan jadi lebih baik karena nggak mungkin sama-sama diskonnya. Pasti benefitnya masing-masing. Yang diuntungkan dalam hal ini adalah masyarakat sebenarnya. Masyarakat bisa tahu mana produk yang dari A, mana produk B yang lebih baik secara pricing,
dan macam-macam. Nah, ini sesuatu yang terjadi. Jadi kembali lagi pada prinsipnya, kalau kami melihat sejauh punya rancangan detail tata ruang, tentu kami akan mengikuti, akan menuruti. Dan sebagai gambaran juga bahwa untuk yang classified minimarket ini kan ada sistem franchise, bukan perusahaan yang ingin ekspansi membuka itu, tapi wirausaha dari daerah tersebut. Betul. Di mana masyarakatnya ingin punya usaha dan mereka mau beli franchise dan mengajukan izinnya keluar. Jadi ini satu hal yang selagi retail itu adalah salah satu sektor di mana yang kami lihat sebagai asosiasi yang paling taat regulasi sebenarnya. Sangat taat regulasi. Yes. Tapi kalau memang regulasinya seperti itu dan belum detail, belum balance, ya tentunya kami namanya berusaha. Ya bagian daripada investasi, bagian daripada penyerapan tenaga kerja, bahkan penyerapan UMKM, Pak. Tahun ini 2024 ini dengan Idul Fitri, nanti kemudian ada hari besar lain, pemilu ya. Apakah retail kita akan sales-nya akan naik keseluruhan? Di dalam situasi saat ini kita mengetahui bahwa hampir 52%, 51,8% kontributor PDB kita, produk domestik bruto, adalah dari konsumsi. Dan retail, konsumsi itu terbagi dari macam-macam, konsumsi rumah tangga. Retail itu mengkontribusi hampir 40-45% dari konsumsi rumah tangga, selain konsumsi lainnya. Nah, dengan kata lain bahwa kita ketahui ketika terjadi pemilihan umum ini, ada satu komponen dalam PDB, selain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ada konsumsi lembaga non-profit, partai politik. Itu adalah lembaga non-profit. LNPRT. Kemudian ada faktor investasi di sana, dan ada faktor ekspor dikurangi impor. Ada 5 komponen di dalam pengeluaran PDB kita. Nah, jadi dengan kata lain, konsumsi rumah tangga sebenarnya ini pernah saya sampaikan bahwa, dan dalam satu grup ada yang menyampaikan, dan saya juga sampaikan, mengiyakan, bahwa sebenarnya kalau masyarakat kita 278 juta makan dan minum saja menjadi kebutuhan pokok, itu 5% pasti tercapai, Pak. 5% tercapai ya? Karena kita komponen terbesar konsumsi rumah tangga yang mengkontribusinya. Itu orang bilang autopilot ya, pasti. Autopilot, Pak. Siapapun pemimpinnya, siapapun pemerintahnya. Karena kalau yang dibilang extraordinary growth of the economy, ketika kita bisa 7-8%. Ketika China pernah mendapatkannya. Tapi kalau 5%, konsumsi kita tinggi ya. Everything sleeping juga, asal makan dan minumnya, ketahanan pangan, ketersediaan pangan tercapai, dan kestabilan harga pasti tercapai. Betul. Lain halnya kalau ketersediaan pangan nggak tercapai dan tidak stabilnya harga, baru nggak tercapai. Nah, berarti kan dengan kata lain ini harus dijaga mestinya. Nah, kemudian yang lain, LNPRT, lembaga non-profit keluar, karena kan ada ekstra pembelian buat kontestan, buat yang namanya bantuan dari satu partai politik, bantuan dari siapapun yang sedang berpesta demokrasi, caleg, dan lain sebagainya, pasti akan ada ekstra yang dibelanjakan. Jadi ada LNPRT, menurut kami mengkontribusi sekitar 2-3% peningkatannya dengan adanya LNPRT ini. Kemudian juga pengeluaran pemerintah. Sekarang semakin digenjot yang namanya belanja-belanja daerah, belanja desa, belanja dana desa, dana pemerintah, budgeting, alokasi, digenjot. Walaupun kita belum bisa katakan itu berhasil 100%, karena baru di angka 70-an%. Kemudian investasi, investasi kita tahu agak drop tahun lalu, 11%, dan kita harapkan mungkin bisa recovery karena kita tahu bahwa pasti pemerintah baru, ada suatu semangat baru, ada regulasi baru, ada harapan baru. Walaupun sekarang banyak yang namanya investasi ini wait and see. Dan terakhir yang namanya ekspor dan impor. Nah, ini kondisinya semuanya di bawah konsumsi rumah tangga. Jadi sebenarnya menurut kami adalah bagaimana menjaga keutuhan konsumsi rumah tangga sehingga yang lain menjadi bonus untuk pertumbuhan ekonomi, itu penting. Pak Roy, ini yang namanya retail, mereka membutuhkan gedung, Pak. Jadi mall mall. Sepengetahuan kami, sepemantauan kami, ini kok ada mall-mall yang meredup, ada yang bersinar. Nah, yang bersinar itu kalau kita masuk itu dominannya foods ya.
Ya. makanan ya. Barangkali benar lah, mall-mall itu tetap orang bangun ya, mall baru ya. Yes. Itu memang tempat meeting point, orang bertemu ya, Yes. perjamuan dari Yes. orang makan, Ya, tempat ya. bertemu. Ya. Dan apakah ini nanti yang akan bertumbuh itu retail-retail yang sekaligus adalah pengembang yang punya gedung atau gimana? Ya, jadi kalau bicara mall ini adalah properti. Properti ya. Ya. Kalau bicara retail adalah yang mengisi mall Ya. atau pedagangnya. Ya. Jadi ketika mall saat ini tidak bertransformasi menjadi mall yang experience dan leisure, yang menyediakan makanan minuman Iya. baru, yang makanan minumannya enak, Iya. yang makanan minumannya menjadi tren di media sosial, yang makanan minumannya itu juga yang begitu fenomenal, ketika mall tidak melakukan perubahan terhadap experience dan leisure dari customer behavior, maka mall itu pasti akan meredup. Betul. Nah, jadi dengan kata lain, ini harus dikombinasi dengan leisure dan experience. Nah, kalau mallnya ini bisa menghadirkan itu, dan memang mallnya itu bagian daripada konsolidasi dari si retail, maka ini semuanya akan luar biasa. Ya. Jadi, kalau ditanya bagaimana dengan kondisi properti atau mall dan retail, atau bagaimana relevansinya terhadap retail yang punya grup mall atau mall yang punya grup retail, itu sangat tergantung dengan bagaimana konsep daripada mall, bagaimana kalau mallnya sudah jadi, bagaimana mentransformasikan experience dan leisure itu sebagai customer behavior yang saat ini sedang terjadi, melibatkan influencer, sosial media, dan macam-macam sehingga itu bisa menghadirkan makan minuman dan itu menjadi fenomenal, itulah yang akan maju. Sementara yang tidak mau melakukan itu, ya sudah banyak contoh. Iya. Akhirnya harus extinct mungkin, Iya. harus punah, harus tutup, Dan harus juga berganti. ada permainan bisnisnya. anak-anak juga ya. Ya, Jadi, leisure. Leisure ya. Bapak-bapak ngopi, makan, Iya. ibu pergi ke rimbat sana. Pak Primus bisa Massage. lihat di beberapa mall sekarang, department store di tengahnya ada coffee shop. Nah, Ibunya belanja, bapaknya nggak perlu nenteng-nenteng tas, berdiri di belakang ibunya, tapi cukup ngopi di coffee snack yang ada di store tersebut. Iya, betul. Ada jual snack, Iya. minuman. Ya, sementara juga di tempat tersebut ada tempat mainan Lego anak-anak, Betul. misalnya. That is a leisure. Jadi mereka sudah memperhatikan behavior bapak-bapak ya. Iya. Kita kan nggak mau juga jalan-jalan juga ya. Kita duduk aja. Karena kalau kita jalan-jalan seperti waiter gitu. Iya, yang ngambil barang siapa? Yang ber- Iya. Pak, ini menjelang akhir, Pak. ya, Apa yang perlu disupport oleh pemerintah agar perusahaan-perusahaan retail kita bangkit tidak kalah dengan negara lain ya? yes. Nah, itu. Ya, terima kasih Pak Primus. Seperti sektor lainnya, retail itu sektor hilir, ada sektor antara, transportasi logistik, dan sektor hulu, produsen manufaktur. Kita semua hampir memiliki satu semangat yang sama, yaitu namanya ease of doing business, kemudahan berusaha, dan kepastian hukum. Dua ini harus menjadi one coin two side. Kepastian hukum dan Kemudahan berusaha. kemudahan berusaha. Seperti satu koin dua sisi, ya. Nggak pernah koin itu hanya satu sisi karena nggak akan laku dijual, nggak akan laku dipakai. Tapi one coin two side, maka ini akan menjadi suatu keseimbangan dan suatu kondisi di mana kita dapat berlari, bukan berjalan. Kemudahan berusaha sudah tercapai atau masih belum ada masalah? Belum. Ini satu hal yang fenomenal. Oh, iya? Ya, sederhana saja untuk membuat satu izin peritel itu masih berpuluh yang harus dipenuhi. Begitu, berapa banyak sih? Sekitar 35 rekomendasi. 35 rekomendasi dari Iya. berapa instansi? Ya, ini instansinya memang sudah ada satu pintu One ya, stop service. PTSP. Tapi yang selalu kami sampaikan pintunya satu, tapi jendelanya banyak. Pintu satu, jendelanya banyak. Jadi urusannya tetap banyak. Ternyata urusan lewat jendela aja gitu. Pintunya satu, tapi urusannya tetap banyak. Wah. Jadi Sinkronisasi nggak banyak perubahan. sinkronisasi pusat dan daerah kan kita sudah lihat kenyataannya. Gampang diucapkan tapi sulit untuk Dan dikonkretkan. daerah masalah ya. Ya, karena otonomi daerah. Ada daerah-daerah yang memang merasakan bahwa memang dengan kondisi yang mereka lakukan itulah yang terbaik. Sementara dari pusat mengatakan bahwa itu bukan yang terbaik. Iya. Sejauh mana kontrol dan bukan hanya kontrol, tapi sejauh mana mensinkronkan itu. Jadi orang kalau mau berusaha butuh berapa hari tuh
anggota-anggota Ini yang Aprindo. selalu kami katakan, ease of doing business, memang ada perubahan-perubahan yang sudah lebih mengkerucut, tetapi pada kenyataannya perubahan dengan yang tidak berubah itu masih lebih banyak yang tidak berubah. Perubahan itu ada, tapi belum terjadi signifikan. Nah, jadi kalau ditanya berapa lama dan lain sebagainya, sangat tergantung dengan daerahnya. Sangat tergantung dengan situasi kondisi kepala daerahnya, kepala pemerintahan. Tapi secara umum masih bermasalah. Dengan kondisi yang tidak dapat diselesaikan, apalagi daerah tersebut belum ada RDTR. Maka kita mesti minta yang namanya survei, kemudian juga sosial ekonomi, ya, kemudian juga berbagai hal yang sifatnya sebenarnya yang kami berharap adalah kami datang ke satu pintu, semuanya ada di situ, semuanya dapat diselesaikan, dan tinggal lihat bagaimana visibility study kami. Ketika bisnis itu memang layak sebagai fasilitas kota, mendukung kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, kita berkaca kepada negara tetangga kita, misalnya. Ya ini memang tidak apple to apple. Singapura mengapa tetap orang ke sana? Karena kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Dua itu. Dan sangat murah untuk membuatkan registrasi perusahaan dan murah, peraturan. Nah, kita lihat Jepang, itu ketika kita ingin membangun sesuatu usaha, kita register, kita masukkan modal sebagai memang pernyataan modal ada, kemudian kita duduk feasibility study, proposal kita, selesai itu kita keluar, mereka kerja, siapkan semua perizinan, dan ketika kita sudah selesai mereka kerja, kita diberitahu sudah selesai, tinggal jalan, konstruksi tinggal jalan, bangun tinggal jalan, renovasi. Bukan kita nanya, udah selesai belum? Loh, kita kan nanya dulu. Nggak masuk tenaga orangnya yang mengerjakan kemarin. Nggak masuk orangnya, ada tunda lagi cuti. Ya, aduh. Itu yang tadi saya katakan, sebenarnya harapan daripada satu pintu itu sangat mulia, sangat berharga. Tetapi pada prakteknya, satu pintu dengan banyak jendela. Masih ada angin-angin yang dan masuk dan dan daerah keluar. yang punya rencana detail tata ruang ya. Yes, RDTR. Itu baru berapa persen dari total? 514 baru sekitar 150, baru 30%. Masih kecil sekali. Ya memang biaya untuk membuat RDTR itu signifikan. Karena yang mesti buat itu PUPR, Kementerian, untuk mendetailkan itu. Tapi bagaimana orang melakukan sesuatu tanpa rencana? Ya. Kemudian tenaga kerja masih terbatas. Tapi kembali lagi kepada dasar untuk membuat ease of doing business. Dan juga kepastian hukum, di mana hukum itu tidak tumpang tindih, maupun juga biasanya regulasi yang terjadi, ini misalnya nih revisi impor untuk dengan fenomena hilirisasi. Sudah jadi draftnya, kita disosialisasikan, silakan memberi saran sudah diterima, tapi yang keluar bukan yang kita sarankan, tetap apa yang di dalam draft. Artinya apa? Penyusunan tidak pernah mengikutsertakan kita, sudah jadi draft, dipanggil hanya untuk sosialisasi, kemudian terjadilah ditandatangani peraturan tersebut. Ini yang sering terjadi. Yang kami usulkan itu nggak ada, tetap dari asal draftnya itu seperti apa, itulah yang terjadi. Dan itu yang seringkali dari sisi kami pelaku usaha sulit untuk memenuhi atau menjalankannya. Itu yang berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum itu dua bermasalah. Nah, sekarang dengan posisi Pak Roy sebagai chairman dari Fapra ya, itu apa nilai tambah yang bisa diberikan kepada Aprindo? Ya, jadi yang kami lakukan sekarang sebagai amanah yang saya terima dari 20 National Association from the 20 atau 20 country negara di Asia Pasifik. Yang saya lakukan adalah karena sebagai asosiasi tentunya kolektif kolegial dari, oleh, dan untuk anggota. Anggota-anggota saya berarti 20 negara ini. Saya harus feeding mereka. Yang saya lakukan dalam program memimpin Fapra ini adalah satu literasi. Kita meliterasi para asosiasi retail dengan perkembangan retail, fenomenal the future retail. Apa yang terjadi dengan customer behavior, apa yang terjadi dengan digitalisasi, artificial intelligence yang harus diadopt oleh retail. Satu literasi. Kemudian yang kedua, saya bangun exchanging produk. Produk dari Indonesia bisa masuk lewat asosiasi retail di Korea, asosiasi retail di Thailand. Ya, kami bisa pameran, tidak hanya pameran yang cuma 5 hari, tapi diagregasi atau yang menjadi agregator adalah si retail asosiasi negara itu, pengumpul
kemudian yang memarketingkannya, Iya. dan mereka juga bisa lakukan dengan catatan bahwa sesuai dengan regulasi. Jadi mereka mau masuk Indonesia harus regulasi dulu, BPOM dulu kalau dia makanan, ya, minuman dan seterusnya. Iya. Nah, kami juga tentunya harus begitu. Nah, exchanging produk ini sangat penting karena juga semangat saat ini tentunya UMKM harus naik kelas. Iya. Nah, di retail saat ini hampir terdaftar hampir sekitar 1,5 juta UMKM di seluruh anggota Perindo. 1,5 juta. Oke. Produk-produk apapun sekarang sudah lebih dari 30%, Permendak menginginkan kita 30%, kan sudah 45% bahkan produk UMKM kita Iya. bisa temukan di retail. Nah, kita mau naikkan juga kelas UMKM ini. Supaya apa? Ketika mereka bisa ekspor melalui jaringan Fapra ini, mereka mendapatkan hasil. Hasil revenue ini mereka bisa belanjakan lagi kan Jadi Fapra ini untuk konsumsi. Jadi bermanfaat Fapra ini membantu UMKM kita ya. sangat membantu UMKM, bahkan sangat membantu untuk kemajuan akselerasi daripada Kelemahan literasinya terbesar retail. dari produk dari usaha mikro kita apa? Kelemahan terbesar yang ditemukan. kelemahan. Iya, Kelemahan terbesar dari produk kita, iya, standarisasi produk. itu masalah ya. Yes. Kan Produk ada- hari ini, Ada Kementerian Perindustrian berapa standar? Yes. SNI kan standar. SNI untuk produk-produk industri, yang hasilnya industri. oke. Tapi kalau produk dari pertanian, perkebunan, Nggak ada standarnya. artinya hasil saat ini, ketika di bulan depan, 3 bulan atau 6 bulan ke depan, hasilnya bisa berbeda. Kita bicara standarisasi, kita bicara juga berarti di dalamnya kualitas, Iya. ya, tidak hanya kuantitas, tapi standarisasi, kualitas, kemudian packagingnya, kemudian brandingnya, dan juga pricingnya, 5 hal. Oke. Yang seringkali tidak menjadi satu kesatuan yang terus-menerus, continuous, tetapi Ya. fluktuasi. Itu yang menjadi suatu Ya. problem. Nah, tadi bisnis retail tidak akan mati. Ya, Hanya fluktuasi dan barangkali perpindahan Anomali. online offline wilayah ya. ya, Tapi dia tetap dibutuhkan Ya. selama manusia berkonsumsi. ya. Dan porsi konsumsi retail, porsi peran retail terhadap total konsumsi masyarakat Indonesia. Ya. Itu tadi berapa persen tadi? Bahwa konsumsi masyarakat, konsumsi rumah tangga itu kontribusinya sekitar 50-an% terhadap PDB ya. 35%. 35%, Yes. 35% itu Untuk- investment. Kalau konsumsi rumah tangga 50. Oh, sorry. 50-an. Kontributor konsumsi rumah tangga 51,8. Ya, 50-an. Iya. Ya, 52. Nah, dari situ kontribusi dari Buat retail retail. berapa? Nah, retail Nah, berapa? konsumsi dari retail dari angka 51,8 dan 52% untuk PDB kontribusinya, itu retail mengkontribusi sekitar 40%. Wah, jadi besar sekali perannya. 40%. Oke, sekarang kita sudah di penghujung sebagai Ketua Umum Ya. Aprindo dan Chairman dari Fapra. Silakan menyampaikan saran. Pertama, saran kepada pemerintah, regulator kita, saran kepada player, anggota, dan saran kepada masyarakat, khususnya yang milenial dan Gen Z. Begitu dong. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Primus buat kesempatan Ya. juga kami menyampaikan. Tentunya untuk kita bicara untuk government, kita berharap karena retail adalah juga player untuk konsumsi rumah tangga, perlu diperhatikan, perlu dilindungi, perlu juga didukung, dibantu untuk hal-hal yang menjadi substansi Ya. dari retail. Misalnya kita bicara rafaksi minyak goreng. Iya. Kembali lagi, rafaksi minyak goreng adalah hutang pemerintah kepada pelaku usaha. Kami sudah lakukan kewajiban dan itu adalah hak kami. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian juga di dalam sektor prioritas, di dalam APBN, dari waktu ke waktu, sektor perdagangan itu tidak pernah menjadi sektor prioritas. Padahal di dalam anggaran pendapatan belanja negara, yang jadi sektor prioritas yang memang sudah kita ketahui, ketahanan pangan, kesehatan, energi, ya. Bahkan waktu pandemi kami juga bingung kenapa pariwisata jadi sektor prioritas sementara perdagangan tidak menjadi sektor prioritas. Itu di dalam kaitan APBN. Jadi bagaimana kami bisa menjadi sektor prioritas? Dalam kaitan bagaimana dibantu, diprotek, dijaga, dilindungi karena kami pencetak untuk pendukung konsumsi rumah tangga. Iya, dan usaha mikro terbesar ada di perdagangan.
usaha mikro. Jadi penyelesaian hal-hal yang belum selesai itu menjadi satu hal yang sangat kita harapkan. Kemudian kedua, sektor prioritas, dan yang terakhir ketiga adalah ease of doing business dan kepastian hukum. Itu menjadi hal yang sangat platform 3 poin ini karena kita tetap terus berusaha hadir, ya, walaupun dengan kondisi yang tadi ada barang-barang yang uncontrollable, tapi kami harus jual, kami harus jalankan. Kami akan tetap berusaha eksis dan terus berkembang sejauh tentunya kami dijaga, dilindungi, diprotek, bahkan juga kemudian berusaha kepastian hukum dan penyelesaian diselesaikan. Bila ini tidak terselesaikan, tentunya tumbangnya daripada peritel-peritel juga akan menjadi satu fenomenal. Tumbangnya peritel itu akan terjadi kontraksi ekonomi. Kontraksi ekonomi, dan itu yang membuat juga ya kita tahu bahwa negara kita masih negara konsumsi rumah tangga. Kita belum disebut sebagai negara pakai ekspor seperti Singapura, Malaysia. Kita belum negara dibilang konsumen kita. belum dibilang sebagai negara surganya investor yang nantinya akan terus berkembang. Tapi konsumsi itu menjadi poin yang diharapkan. Nah, itu yang pesan kami, dan kami sangat berharap dan mengapresiasi ketika pemerintah dapat juga mengetahui substansi ini, mendengar dan mengeksekusikan apa yang kita harapkan. Nah, kaitan dengan masyarakat, belanjalah yang wajar, belanjalah yang normal, belanjalah tidak perlu dengan segala hal yang berkaitan dengan, terkadang ada waktu-waktu tertentu panic buying karena hoax beredar bahwa produk ini akan hilang, akan scarcity karena persoalan ekonomi, sebenarnya persoalan scarcity, kelangkaan, dan itu ditiupkan oleh berbagai oknum yang instability, bahkan kami katakan, ya, dan itu mempengaruhi opini publik sehingga terjadi panic buying, terjadi juga penyimpanan, menyimpan di rumah, ya itu kan sesuatu hal yang tentunya tidak diharapkan dan tidak mengikuti sepenuhnya, itu percaya sepenuhnya kepada hoax ya. Yang berkaitan dengan yang belum ada buktinya, belum ada penetapan arahan dari pemerintah, tapi sudah beredar hoax-hoaxnya, dan itu juga mempengaruhi opini. Dan itu tentunya bagaimana masyarakat semakin smart, masyarakat mengikuti berita dari media, berita dari informasi resmi, itu yang membuat akhirnya kita dapat maju. Dan untuk pelaku usaha, baik itu retail maupun juga ekosistem daripada retail modern, ada distributor, supplier, ada transporter, logistik, dan lain sebagainya, bagaimana sinergisitas dan kolaborasi. Eranya sekarang tidak ada yang standalone, tidak ada yang eksklusif, way yang berjalan sendiri, diharapkan akan menang sendiri, menjadi yang paling optimal sendiri, sudah nggak zamannya lagi. Tapi sinergi dan kolaborasi tidak hanya untuk sama-sama untung, tapi sama-sama bahu-membahu dalam hal berbagai problem dan tantangan. Nah, ini menjadi satu hal yang sentral supaya kita dapat terus memajukan apa yang menjadi usaha kita untuk meluncur maju bagi Indonesia Maju 2045. Luar biasa, Pak Roy. Pemirsa, kita sudah mengikuti perbincangan dengan Pak Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Aprindo dan juga Chairman dari FAPRA. Dan saran-saran tadi lengkap sekali, jadi tidak perlu saya membuat summary lagi, karena sudah komplit sekali. Tapi saya menggarisbawahi, utang harus dibayar. Karena itu pendidikan bukan hanya bagi kelompok tertentu, bagi masyarakat Indonesia, khususnya milenial dan Gen Z. Kita harus menjadi bangsa yang tahu bahwa kita berutang dan harus bayar utang. Yes. Setuju. Ya kan? Komitmen penuh. Bayangkan aja kalau pemerintah udah memberi teladan tidak bayar utang, bagaimana masyarakat? Bayangkan aja kalau orang nggak bayar utang, nggak bercicil ke bank, itu runtuh ekonomi. Macet, ya kan? Macet semuanya. Jadi bayar utang. Nah, yang kedua, ini kita 2 bulan lagi masuk Lebaran ya. Itu tidak perlu panic buying ya. Itu Aprindo menjamin barang tersedia? Ya, kami berupaya melayani masyarakat, menjamin ketersediaan dan juga kestabilan harga karena memang retail hadir untuk hal tersebut. Ya, dan kemudian sesuai dengan topik kita hari ini bahwa bisnis retail tidak akan mati. Itu benar, tetapi bisnis retail harus dijaga makin sehat karena bisnis retail ini dia menyerap tenaga kerja begitu banyak dan dia ada di hilir. Kalau dibilang di hilir berarti ada yang di antara, ada di hulu. Semua produk-produk di sana
ujung di sini dijual. Jadi kalau nggak ada retail, bagaimana menjualnya? Nah, penting sekali bisnis itu hidup. Iya. Dan Dari di sana. bagaimana membelinya, Pak Iya, Primus? iya. Kalau tidak ada retail. Iya. Oleh karena itu, permintaan dari Aprindo agar ada kemudahan berusaha, kepastian hukum itu wajib dipenuhi oleh pemerintah. Dan kita mengharapkan agar pemerintah ke depan yang sekarang lagi berkontestasi ya, itu mendengarkan ini dan melaksanakannya. Kenapa? Kontribusi retail terhadap konsumsi rumah tangga 40% dan konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto di atas 50%. Bahkan pernah sampai 56%. Ya, betul. Dan konsumsi rumah tangga inilah yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Dan optimistis kita bisa bertumbuh 5% at least, itu sudah autopilot. Dan kalau kita punya pemerintahan baru, kita bisa bertumbuh di atas 7%. Demikian pemirsa, sampai jumpa di Konvergensi Podcast Investor Trust pada masa yang akan datang. Terima kasih Pak Roy. Selamat buat Investor Trust.